Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia. Di samping saya ada guru saya namanya Pak Sumar. Nah, sekarang kita akan ngobrolin soal pembelajaran secara daring selama di rumah. Sebelum kita masuk ke obrolan kita, mau tanya dulu nih, Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang kan kita belum boleh belajar tatap muka, Pak. Ya. Masih daring. Terus ada nggak sih, Pak, hambatan selama proses pembelajaran daring ini? Kalau untuk hambatan biasanya yang dialami oleh anak-anak itu terkait sinyal. Yang pertama sinyal, mereka kesusahan karena di area kita belum terjangkau secara merata sinyal telekomunikasi. Jadi beberapa siswa mengalami kendala di sinyal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga beberapa siswa yang belum mempunyai perangkat yang bisa memenuhi standar untuk belajar dari rumah. Misalkan laptop, hanya ada beberapa yang memiliki, kemudian fasilitas Android itu juga terkadang menjadi kendala siswa dalam belajar. Nah, terus sikap Bapak itu terhadap murid atau siswa yang malas untuk mengikuti daring ini gimana? Untuk siswa yang malas tapi memiliki fasilitas, ya tentu kita berikan bimbingan, kita pantau melalui wali kelas, kemudian kita ajak teman-temannya untuk membentuk kelompok-kelompok kecil dalam belajar di rumah. Jadi siswa itu lebih berminat untuk belajar. Nah, ada nggak, Pak, sanksinya untuk siswa-siswa yang malas tersebut? Kalau untuk sanksi, ya kita sesuaikan dengan aturan yang ada di sekolah. Karena sebenarnya dirumahkan, siswa dirumahkan itu bukan berarti libur. Jadi siswa itu belajar hanya tempatnya saja di rumah, tidak di sekolah. Jadi bukan libur, kita belajarnya dipindah di rumah, jadi bekerja ataupun belajar itu dari rumah, sesuai dengan anjuran pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Nah, kiat-kiat selama belajar di rumah itu apa dari Bapak? Untuk kiat-kiat belajar di rumah, ini kan belajarnya tanpa pengawasan dari guru ya. Jadi yang pertama harus tanamkan niat dulu. Kalian harus punya niat untuk belajar, untuk mencari tahu lebih. Tanpa pengawasan, maka kalau kalian sudah punya niat tanpa pengawasan dari guru pun, kalian sudah bisa belajar sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus ada kemauan. Kalau ada niat, nggak ada kemauan, juga nggak akan jalan. Karena setiap guru, setiap pelajaran itu tentunya ada tugas, ya kan? Ada materi yang diberikan oleh guru yang harus kita gali. Sebenarnya ketika kita tidak dalam pengawasan, tidak diawasi oleh guru, itu kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan itu lebih besar lagi. Ya, menambah wawasan. Iya, menambah wawasannya, fasilitasnya lebih besar lagi. Karena kita bisa mengambil referensi dari internet ya. Dari internet, kemudian boleh kok kita main ke sekolah untuk pinjam buku di perpustakaan juga boleh gitu. Atau mendatangi misalkan ada kakak tingkat yang sudah kuliah, kita juga boleh bertanya dengan orang karena tidak ada batasan dalam belajar di rumah. Itu kalau kiatnya seperti itu. Jadi selama ada niat dan kemauan, insya Allah dimanapun tempat, kapanpun, tanpa pengawasan kalian bisa belajar lebih baik lagi. Nah, oke, gitu dulu perbincangan saya sama Pak Sumar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.